Siapa kamu? Itu jujur, menurut saya pun itu nggak layak untuk pekerjaan yang kamu lakukan. Ya kita nggak punya budgetnya untuk naikin gajimu. Enak banget tuh, leaderku cuma nyuruh-nyuruh doang. Sebagai leader harus bisa belajar empati aja sih. As a leader, kita mau nyampeinnya kayak gini. Lah perspektif kita nggak kayak gitu, Kak. Ngopsi kuy. Obrolan kantor paling Sensi. Kayak agak lemes ya. Udah lama, agak lemes. udah lama nggak podcast. Ini adalah episode ke 5? 6? 5? Kayaknya 5 deh. Episode kelima yang akhirnya jalan juga. Tuh, karena kita sudah cukup lama ya, agak hektik sedikit. Nah habis ini, sekarang ini kita lagi agak nyantai nih. Nyantainya kita aja podcast. Oh, betul. Nyantai kita aja kerja. Kalau Tapi- bos nyantainya gimana? Udah ada ketawa-ketawa uang. Iya lagi. Siapa Coba. tuh? Ini dia, Ko Delvin. Bos Tajir. Halo Bos bukan semuanya. sembarang bos. Boleh dikenalin dulu kok profilnya. Oke. Halo semuanya. Nama saya Delvin. Mungkin biasa dikenal di sosial media sebagai bos. Sebagai bos Tajir. Bos apa tuh? Oh. Bos Tajir. Ya, terkenal sama ketawanya. Ketawa uang ini ya. Ketawa nasabah ya. Ketawa nasabah Nama prioritas itu ya. Ya, jadi saya saya ngonten sebagai bos Tajir. Jadi saya kadang bisa kupas-kupas sedikit kira-kira bos kalau Tajir atau bos yang baik, bos idaman semua karyawan itu seperti apa. Sekaligus juga kalau misalkan di belakang dunia konten, saya ada bisnis kos-kosan. Berarti Jadi itu beneran bukan bos dong cuman ya? bukan cuman image, bos beneran. Bener. Tajir beneran juga dong ya. Waduh. Tapi emang ada bos yang gak tajir. Iya, emang ada karyawan lebih tajir dari bosnya. Mungkin kalau masih merintis mungkin ya. Bisa tuh. Oh mungkin. Mungkin aja. bisa apa sih? Kalau bosnya masih merintis, masih Iya. Oh, belum kayaan jadi bos karyawan. tajir. Duitnya kan masih minus ya, modalnya masih. Iya, kan Oh, masih masih- jadi bos Tapi mediocre. minusnya kan dari papa. Jelek, Bener. jelek. Ya, jelek. baru awal udah kayak gini. Oke. Gitu sekian. Nah, Perkenalan saya. kalau Koko sendiri, karena kita mengenal dari bos tajir itu. Ya. Kalau di aku kok, konten Koko yang ngelewat dan aku langsung sadar kalau itu Ko Delvin adalah pas Koko jalan-jalan lagi Oke. nyari baju. Oke. Itu menurut aku kena gitu. Mungkin karena aku juga anak branding kayak gitu ya. Jadi Iya. kayak mau cari baju bagus, ke mall, ke toko baju yang harganya sekian. Terus ternyata kok sama aja kayak e-commerce gitu gak sih, konsepnya itu kan Iya, sebenarnya. sebenarnya kayak gitu. Saya waktu itu ngonten belum ada tuh bos tajir dunia. Saya masih coba konten-konten, saya coba kulik lah kira-kira konten apa yang kira-kira orang-orang tuh bakal engage banget. Dan satu sisi yang saya lihat itu keresahan saya sendiri soalnya. Saya ngelihat baju si brand ini, salah satu brand ini itu menurut saya kurang, di pandangan saya kurang oke tuh desainnya. Cuma untuk bikin nge-twist dikit saya ngomong, ayo kita pergi ke brand ini dong, banyak yang bagus tuh bajunya. Terus gongnya adalah waktu saya tunjukin collection mereka yang agak-agak alay gitu. Terus itu memicu kontroversi karena ada orang yang gak suka, ada orang pecinta setia brand itu, ada yang pecinta setia brand lain ngomong kalau brand ini sih lebih cocok, lebih gini. Ada yang gak suka aja sama saya, mau nyinyirin saya aja gitu. Kalau saya gak mau punya teman kayak kamu sih bang. Tadi aku nyebut merek tolong ditit ya, editor. Gak sengaja. Tapi kan kalau bos tajir mah nggak mikirin ini ya, nggak mikirin prefer A prefer B dari Iya, value dari harganya betul. kan. Kayak, ambil aja. Ambil aja, Ambil soalnya nggak aja. kerasa. Betul. Tapi yang menarik adalah kadang kalau misalnya kita ya, dulu saya ada fase di mana saya itu kalau beli baju
bajunya pokoknya yang murah aja. Aduh saya nggak mikir kayak ngapain sih beli baju mahal-mahal, karena sama-sama baju, sama-sama kaos. Ada yang 50.000, ada yang 500.000. Tapi setelah saya coba yang 50.000 ya, saya belajar ada satu namanya cost per use, gimana harga per kita pakai itu berapa. Kalau misalnya kita beli 50.000, mungkin cost per use-nya akan jadi mahal sekali karena kita cuma pakai 3 kali terus rusak mau bajunya. Sedangkan kita pakai beli baju 500.000 yang kita bisa pakai berkali-kali, berpuluh-puluh kali, beratus-ratus kali dicuci juga nggak akan ada habisnya. Ujung-ujungnya akan lebih hemat kita beli baju yang 500.000 karena cost per lebih use-nya awet, lebih bener tinggi, sih. lebih Bener, awet. Itu udah masuk nggak di otak kamu? Kalau di aku belum masuk. Maksudnya kayak masuk akal lagi tapi masuk akal. tapi itu untuk orang yang Tapi gak gampang untuk- bosan. Pembelianku tuh kayak mahal gitu. Oh iya, iya. Masalahnya tuh kan Tergantung, pasti makanya kayak gue gitu. bilang karena lu bukan bos kali. Betul. Betul. Makanya itu lah belum masuk di aku. Betul. Tapi make sense banget, make sense banget. Tapi ngomongin bos-bosan dari tadi ya, itu sebenarnya relate banget teman-teman sama topik kita hari ini. Kita hari ini bakal ngomongin salah satu video yang pernah viral di aplikasi sebelah tentang seorang bos yang marahin karyawannya karena ada salah satu staffnya dia itu komentar Berstatement kayak lah. Kayak kita tuh kerja cuman memperkaya bos doang. Waduh. sound apa sih? Tapi sebelum kita bahas soal komen-komen yang ada di video tersebut, kalau menurut kau Delvin nih, Iya. statement kayak gitu tuh apa sih yang dipikirin worker sebenarnya, dan apa sih leader, kalau leader tuh mendengarkan hal kayak gitu kayak kalian tuh mikir apa sih gitu loh, apa sih Oke. sebenarnya? Sebenarnya yang perlu menurut saya ya, yang perlu dipertanyakan adalah kok bisa sampai karyawannya membuat statement seperti itu di sosial media. There must be something. Pasti mungkin culture-nya mungkin kurang oke, atau mungkin bosnya memang jahat, atau memang mungkin bosnya aja yang nggak bener, atau bisa jadi karyawannya memang suka nyinyir aja. Bisa Iya, jadi. Jadi Kita- multifaktor banget ya. Iya, Mm-mm. bisa multifaktor. Kita perlu tahu dulu dari sisi mananya. Kalau misalkan saya dari sisi saya leadernya mereka gitu. Ya gimana caranya saya bisa bangun kultur yang baik supaya mereka itu bisa kerasan dong kerja sama saya. Tapi kalau misalkan soalnya gini, kalau misalnya orangnya suka nyinyir dan lain sebagainya, kalau dia dipekerjakan di satu perusahaan yang kulturnya baik, gak akan ada alasan untuk dia memberikan itu. Jadi sebenarnya serba salah sih. Karyawannya salah, iya. Mm-mm. Tapi di balik itu bisa jadi bosnya juga salah. Jadi kita betul lihat itu di mana. Jadi kalau apakah bosnya marah, ya nggak fair buat karyawan. Tapi karyawannya bisa seperti itu, pasti ada alasannya. Oke. Tapi kalau misalnya dari perspektif Koko sendiri, Koko kan tadi waktu kita intro di awal, Ya. kan Koko sempat mention kalau sempat jadi worker and also now a leader kan. Ya. Kalau dari aku nih sebagai worker gitu ya, sebagai tim, sebenarnya statement itu tuh nggak sepenuhnya salah kok. Memperkaya somehow, bos itu. somehow iya ada benernya, cuman cara dia menyampaikan tuh kesannya ofensif Ofensif, banget ke Betul. tempat yang sebenarnya tempat dia cari makan, kasarnya kan Iya, gitu iya, ya. iya. Nah kalau misalnya dari Koko, if you were a worker now, gimana perspektif Koko tentang statement itu? Di luar kayak multifaktor yang udah kita mention tadi. Menurut saya, maksudnya saya bisa pahami karena balik lagi worker itu kerja under satu leadership. Dan pasti leader ini dibandingkan dengan pekerjaannya worker butuh mendapatkan dalam tanda kutip revenue yang lebih tinggi. Maksudnya uang yang didapatkan harusnya masuk akalnya lebih tinggi dong. Tapi yang perlu kita lihat, kalau saya dari sisi worker, saya pernah jadi sisi worker. Kenapa sih saya dalam tanda kutip gaji saya nggak akan sebesar dari penghasilan yang dihasilkan oleh worker saya, sehingga menimbulkan seakan-akan saya bekerja supaya leader saya bisa kaya. Tapi yang belum kita kadang lupa atau kadang kita itu nggak notice aja adalah oke, kita ngerjain kerjaan gitu. Terus kerjaan kita beres, ya sudah beres. Tanggung jawab kita tuh di pekerjaan kita. Sedangkan leader atau mungkin yang posisinya lebih tinggi itu memegang tanggung jawab lebih banyak, memegang resikonya lebih banyak. Pekerjaan yang digunakan mungkin kerjaannya mungkin kelihatannya cuma nyuruh-nyuruh doang. Tapi dengan dia melakukan itu, maksudnya dia itu memegang tanggung jawab lebih banyak. Dia mungkin ketemuan sama stakeholder atau mungkin ketemuan sama investor. Kalau company-ku nggak perform, aku yang kena. Betul. Jadi bisa dijustify kenapa dalam tanda kutip ada pikiran seperti itu. Tapi
di satu sisi juga dari sisi worker juga harus bisa paham bahwa walaupun memang iya digaji dengan tertentu segini, tapi itu kan dengan value yang maksudnya apa yang bisa kita berikan sebagai worker itu nggak akan pernah sebanding sama apa yang leader kita bisa berikan, karena the heart and the soul of the company itu ada di leadernya. Saya pernah salah satu mentor saya pernah bilang the biggest asset of a company itu leadernya. Oh, malah bukan workernya Oh, bukan ya. worker ya, tim ya. Karena gimana caranya leader itu bisa ngedrive supaya workernya bekerja dengan baik? Siapa lagi kalau bukan leadernya? Gimana caranya dari sisi Oh. worker bisa bekerja tanpa ada leader yang mengarahkan, tanpa ada satu kepala yang Menstrukturkan yang mereka menstrukturkan loh. mereka. Berarti lebih ke cara leader membentuk Tim melatih tersebut. timnya. Iya, itu ya, jadi Ko? challenge-nya adalah bagaimana seorang leader bisa membentuk satu kultur kerja yang baik supaya workernya produktif, supaya workernya juga senang. Jadinya win-win gitu, kayak dari workernya senang, leadernya juga dapat apa yang dia mau gitu. Tapi kan kesempurnaan itu tipis Hanya gitu. Siapa yang Iya. berkuasa? Tuhan. Itu hanya milik Tuhan. Kayak Nyatanya kadang- kan tidak seperti kadang itu. beberapa leader mungkin tidak lahir dari worker, Pak. Ngerti ya maksud aku ya? Iya, Ko? iya. Kayak dia lahir-lahir jadi leader. lahir-lahir jadi leader. Gede. Lahir-lahir Panjang banget bos ya. baby gitu loh. Umur 5 dapatnya saham Nah, perusahaan. betul, gitu kan. Bisa ada yang kayak gitu loh. Nah, mereka tuh nggak bisa berpikir di mata worker sometimes Yeah. kan. Orang kayak gitu kadang mungkin berpikir bahwa aku tuh udah memberi segalanya nih buat kalian. Hmm. Padahal menurut workernya, Itu bare Kamu tuh- minimum kok. iya itu tuh kamu doang yang merasa gitu. Yeah. Gimana sih kok sebagai leader untuk kita menyeimbangkan perspektif itu gitu? Lebih ke arah yang satu pertanyaan yang saya selalu tanyakan, misal contoh, saya mau, misal contoh aja ya, mungkin di kasus saya mau negur tim saya. Saya menegur tim saya memang karena menurut saya kerjaannya kurang oke nih. Contoh misal kalau di tempat kos-kosan saya misalkan, itu mereka nggak bersihin misalkan, atau ada dapat komplainan dari penghuni kos, kok kamarnya ini kok seakan-akan kayak tidak dibersihkan dan lain sebagainya. Dan saya perlu tegur dong kalau memang saya menemukan, karena saya menemukan sendiri memang nggak dibersihin nih, saya perlu tegur. Nah tapi bisa aja dong kalau kita jadi leader, kita asal negur, kerjaanmu nggak bener, bersihin lah, kamu Ya, sudah ya, saya ya, gaji, ya. kalau kerjaanmu gak bener ya gimana. Tapi saya mengucap syukur karena saya sudah pernah jadi worker juga, jadi saya tahu apa rasanya digitukan sama leader saya. Dan lebih ke arah sebagai leader harus bisa belajar empati aja sih. Kayak sebelum kita melakukan segala sesuatu, mau negur atau mau encourage atau mau apapun itu, lebih ke arah ditanya, kalau saya yang digitukan sama orang lain, saya perasaan saya gimana. Jadi saat saya mau menegur pun, saya berusaha memikirkan kalau misalkan contoh tim saya mendengar teguran saya pengen tim saya itu jadinya malah sedih, takut, dan akhirnya bekerja dalam satu tekanan itu, atau memang dia sadar, oh ya saya salah, saya berubah karena saya masih berubah karena ini memang kesalahan saya. Dan itu kan cara penyampaiannya bisa mungkin sama-sama menegur, tapi cara penyampaiannya bisa aja beda ya. Kalau misalkan leader yang punya empati terhadap karyawannya atau terhadap timnya, pasti akan beda sih output yang dia keluarkan saat dia menegur dalam konteksnya. Jadi seni komunikasinya itu kan Betul. yang juga harus diatur. Tapi dari perspektif worker yang di komentar konten yang viral tadi tuh, sebenarnya kenapa aku bisa bilang make sense, karena nyatanya nggak semua kantor kayak yang kita harapkan Bayangin. tadi, Iya. yang kayak ya udah kita ada dalam satu visi misi, bos sama workernya, terus mereka bekerja dalam kondisi yang ideal gitu. Nyatanya kan banyak juga bos zolim Iya Ada, yang iya, zolim iya. kan, kayak memeras karyawan, lembur, nggak ada dibayar nggak dapat Terima benefit kasih yang itu ya. seharusnya. Gitu sebenarnya masuk akal kan. Iya, masuk akal aja sih, karena bisa terjadi statement itu kan multifaktor tadi. Iya, Iya, betul, Bisa betul. dari sisi leadernya, bisa dari sisi workernya. Kalau seperti itu ya, kalau dari workernya bisa work around. Mungkin contoh kalau misalkan ada, saya nggak tahu ya apakah di semua company ada, cuma kadang ada masa-masa kita evaluasi bareng gitu. Kalau dulu saya juga dulu pernah kerja ikut di sebuah company, juga at the end of the year selalu sama-sama. Maksudnya dari saya bisa memberikan masukan untuk company, dari leadernya juga bisa memberi masukan pada saya. Jadi evaluasinya nggak satu arah, dua arah.
Menurut saya Bapak gini menurut saya kalau misalnya seperti ini bisa lebih baiknya gini sih Pak. Jadi ada komunikasi yang terbangun. Jadi itulah kenapa makanya kesejahteraan karyawan dan kesejahteraan leader di dalamnya itu bergantung gimana sih kulturnya itu dibentuk. Dan gak mungkin kultur itu bisa dibentuk kalau leadernya gak bener dulu. Gak mungkin itu terbentuk. Misal contoh aja kayak tidak ada kultur evaluasi yang sehat seperti itu. Tiba-tiba karyawannya ngomong ke bapaknya, Pak saya mau ngasih masukan dong buat bapak. Kalau nggak pernah ada kultur itu sebelumnya, nggak di drive sama leadernya, marah mungkin mikirnya kayak siapa kamu? Makanya itu kenapa tadi di statement saya sebelumnya, pasti leader itu akan memegang peranan lebih penting bagaimana karyawan tuh bisa produktif dan bisa nyaman dan membentuk culture company yang baik. Itu dari leadernya. That's why leader itu company baik atau tidak ya tergantung leadernya. Tanggung jawabnya lebih banyak. Ada nggak yang pernah Koko sadari nih? Koko kan pernah jadi worker, terus sekarang jadi leader, jadi manajerial level dan segala macam. Nah, Koko pernah sadar nggak sih ketika Koko akhirnya sudah menjadi manajer, sudah jadi leader, Koko tuh merasa bahwa pantesan leaderku kemarin marahin soal ini, ternyata ini rasanya. Ada nggak sih momen kayak gitu? Ada. Nah, gimana tuh? Jadi kayak kadang itu ya kalau misalnya saya jadi worker, saya mikirnya dulu saya waktu jadi worker, saya merasa saya dapatnya tiap bulan cuma segini, kerjaan saya banyak banget dan lain sebagainya, enak banget tuh leaderku cuma nyuruh doang. Dulu saya punya pikiran seperti itu jujur. Tapi itu kalau boleh tahu di tahun keberapa bekerja? Studi case. Kayak apakah itu mindset apa ya, fresh graduate secara umum misalnya, karena nggak ngerti realita. Saya itu tahun pertama saya kerja, kebetulan dari saya tahun pertama kerja itu saya masuk, terus di akhir tahun saya diminta ayo kamu ikut manager level aja. Soalnya memang itu company-nya cukup kecil ya. Cukup kecil, jadi karena mereka dalam tanda kutip butuhkan ini karena dalam posisi lagi vacant, terus gak ada orang lain lagi, ya udah mereka menawarkan ke saya mau nggak karena kerjaan saya pun juga manage people dulu waktu itu. Jadi dan tanggung jawab saya semakin banyak dong, kerjaan saya makin banyak dong. Saya mulai merasa kayak kerjaanku lumayan banyak nih, terus kok kelihatannya leaderku kayak nyuruh doang nih. Itu satu perspektif yang saya pegang sampai saya keluar. Terus saya ada bisnis sendiri, saya megang tim sendiri, dalam tanda kutip saya yang menggaji mereka. Saya jadi ada pikiran, oh iya ya, maksudnya jadi leader tuh ya nggak gampang loh. Karena the heart and the soul of the company ada di leadernya. Kalau akunya nggak mungkin ada, misal contoh kita jadi worker aja. Kalau saya nggak gerak, dipacu sama leadernya. Ayo dong, kamu gerak. Sedangkan saya harus saya harus jadi macu diri sendiri. Macu diri sendiri gitu. Jadi saya mikirnya kayak, wah, jadi leader tuh ya nggak gampang loh. Maksudnya nggak cuma 9 to 5 aja loh. Dari ya itu bener. Mungkin dulu 9 to 5 Senin sampai Jumat 9 to 5 saya kerjaan selesai, ya udah dilanjut hari Senin. Kalau saya jadi leader, saya jadi dalam tanda itu saya jadi bosnya gitu. Ya Senin, Minggu, subuh kalau misalnya ada contoh di kos-kosan, ada masalah di kos-kosan jam 2 subuh, ya saya datang ke kos-kosan. Sempat kos-kosan saya waktu itu sedang tidak ada penjaga karena penjaga yang terakhir sedang keluar. Saya belum dapat nih yang baru penggantinya. Saya lagi in the middle of searching gitu. Terus kos-kosan saya dilaporin sama penghuninya. Kak, sorry, ini kos-kosannya banjir. Itu jam 2 subuh saya dapat kontaknya. Mau nggak mau dong. Mungkin kalau misalkan jadi saya jadi karyawan, saya jadi tim, oh ya udah bodo amat, itu saya bukan waktu kerja saya. Gitu. Iya. Tapi kalau jadi leader gimana? Saya mikirnya customer satisfaction-nya gimana? Kalau misalkan mereka keluar nanti gimana? Kalau misalnya mereka keluar nggak nyaman sama saya, dikasih bintang 1, orang-orang nggak mau datang, mereka keluar, saya gue lagi gitu. Yang kena saya. Iya, rugi sendiri kan. Rugi sendiri. Jadi dalam tanda kutip mau nggak mau terjun jam 2 subuh tuh saya nggak ada penjaga kos. Saya juga karena panik saya nggak bawa kunci kosnya. Jadi saya manjat. Ya Allah. Jadi saya manjat terus saya ini serokin sendiri airnya itu. Sampai jam 3 subuh. Jam 7 pagi manggil tukang listrik datang ke sana lagi sudah. Jadi karena seorang leader atau seorang bos dia invest waktu dan uang lebih banyak di sana. Jadi masuk akal kalau dia dapat something lebih daripada apa yang dikerjakan. Nah, itu poinnya.
maksudnya gini, kenapa aku bisa paham, lagi-lagi aku bisa paham sama statement worker yang kayak gitu tadi, karena pola pikir mereka pasti kayak, kalau misalnya Koko tadi setuju kan, kalau gue bosnya makin keras aku bekerja, yang aku earn itu makin banyak. Sedangkan konsepnya itu tidak berlaku seperti itu di worker loh. Iya, karena apa yang aku berikan itu yang aku terima, si gaji tersebut kan. Itu Iya, kan misalnya maksudnya. nih Sama tadi aja. penjaga, misalnya Koko tidak bekerja sendiri, ada penjaga kos itu tadi. Iya. Dia nyeroi air banjir itu, mau dia nyeroi 10 jam, 12 jam. Kan yang Ya itulah. diterima ya Ya, itu betul. gitu. Nah, kalau misalnya seperti itu kan balik lagi, leadernya bisa mengapresiasi atau enggak. Kalau misalnya sudah tahu jam 2 subuh, itu jauh di luar dari jam kerjanya dia. Terus tiba-tiba ada kejadian. Ya harus dong, karena penjaga kosnya tinggalnya di sana. Terus kalau dia sudah ngeliatin gitu, dibiarin, oh bukan kerjaanku nih, diam aja, aku dibiarin terus nanti Staff konslet zolim itu. konslet semuanya nggak peduli saya, buset itu maksudnya ruginya di saya karena Iya, bisa iya, aja iya. rumahnya jadi rusak gitu, kos-kosannya jadi rusak dan lain sebagainya. Ya masuk akal kalau dia kerja. Nah itu kalau misalkan workernya memang oh yaudah memang hatinya yaudah saya bantu. Tapi kalau misalkan sampai sama leadernya nggak di-appreciate, ya sama aja dong. Sama aja, maksudnya mau anggapannya jadi kayak eksploitasi dong, kamu ngerjain gitu terus itu jauh di luar dari job desk-nya dia. Subuh jam 2 subuh nyerokin air, simpel sih, nyerokin air doang tapi jam 2 subuh sampai jam 3, dan itu di luar jam kerjanya dia. Seharusnya leader yang baik bisa paham kalau itu butuh diapresiasi. Oh, iya Tapi bener. ada pemikiran leader yang kayak gini. Mungkin misalnya nih dari 10 kebaikan yang di luar jam kerja apa gimana gitu ya. Dia tuh mau mengapresiasi cuman sekali, 2 kali. Karena ada pemikiran, ini aku pernah dengar kayak gini. Kalau kamu diapresiasi terus, nanti apa yang kamu lakukan itu pasti haus. Aku bikin kayak gini lah supaya aku dapat ini ya, misalnya gitu. Ya nggak harus duit kali ya, supaya aku dapat benefit ekstra benefit lah apa ya. gitu. Jadi dia tuh akan merasa kayak apa ya, pamrih gitu loh. Jadi pamrih gitu. Kalau menurut kakak gimana sih pemilikan worker yang seperti itu? Expect something gitu kan. Iya gitu. pasti. Oh Ya biasanya pamrih dapat kan, nih. bener gak sih pamrih kan? Pamrih. Ya kalau dari saya sendiri ya, menurut saya kalau saya minta tolong sesuatu yang di luar job desk dia, saya harus apresiasi. Masalah dia ekspektasi atau enggak, saya nggak seberapa peduli sih. Kalau dia berekspektasi untuk dapat sesuatu, ya memang saya mau ngasih sesuatu buat dia. Justru dari itu dia jadi seneng dong. Saya kasih kerjaan tambahan, oh ya gak apa-apa, saya terima aja. Tapi kan saya juga dapat something. Dengan saya minta tolong dia, saya dapat something yang menguntungkan buat saya. Jadi saya harus appreciate. Jadi saya nggak ada permasalahan sih mereka berekspektasi atau malah tambah seneng kan. Iya loh. Kayaknya yang lu denger tuh bos ini aja gak sih? Suuzon aja gak sih? Apa sih bahasa ininya? Apa sih Susan tuh bahasa Indonesia Apa ya? ya? Apa ya suuzon? Bahasa negara ini. Apa ya Handa? Apa suuzon tuh apa? Berprasangka buruk. Buset KBBI dia Agak KBBI. islamisasi ya. Itu mah bos ini aja suuzon aja tuh. Gitu Tapi ya? perlu kita lihat juga, maksudnya saya juga belajar buat strike a balance gimana. Contoh misalkan balik lagi kayak kos-kosan ya. Misalnya contoh aja, saya waktu itu nggak ada penjaga kos, jadi saya minta tolong penjaga kos sebelah. Oh bisa gitu. Bisa, karena saya minta tolong penjaga kos sebelah. Ya bisa aja sih, karena kebetulan yang punya kos sebelah itu kenalan saya sendiri. Jadi saya minta, boleh dong saya iniin dan lain sebagainya. Kalau saya minta bantu yang memang gede tuh, tolong jagain kosnya dong, kamu bersihin sekalian kamar-kamarnya. Oh ya patut saya apresiasi dong. Tapi kalau kadang ada hal-hal yang simple, contoh, token listrik habis minta isiin dong token listriknya, itu kan Sepele banget. pekerjaan sepele banget. Nah itu saya harus bisa balance. Kalau sampai dia nggak mau, maksudnya dia mengharapkan, aku minta imbalan dong, aku udah ngisiin token listrikmu. Buset, pamrih banget. Cuma ngisi listrik, token listrik dong, mencet-mencet selesai, terus kamu balik lagi ke sana nonton TV gitu. Ya, jadi perlu dilihat lah, maksudnya kalau memang effort yang diberikan juga cukup besar, ya patut diapresiasi. Tapi ada halnya juga kadang-kadang itu pekerjaan sepele banget. Kayak ada ngambilin token listrik, mesin token listrik, atau tolong dong matiin lampunya dong. Kalau sudah pagi matiin lampunya. Itu pekerjaan gampang banget ya, tinggal cetek selesai gitu. Ya jadi maksudnya saya akan apresiasi, tapi nggak semuanya kamu minta duitnya gitu. Saya minta matiin ya minta 50.000 buat bonus matiin lampu. Buset. Tekor juga. Iya, tekor juga tuh kalau misalnya Balik gitu. ke ininya sih, balik ke manusianya. Soalnya biasanya di kantor-kantor yang bosnya agak toksik tuh
eh, berangkatnya tuh selalu dari menganggap pekerjaannya kan sepele. Kayak Semua ngapa hal tuh sih? sepele Ngapa ya? sih lu hitung lembur padahal gini doang. Terus Mm-mm. ntar makin gede skalanya makin gede, makin Iya. tidak ada apresiasi Iya, malah. atau kadang kayak saya supaya untuk bangun satu kultur yang mereka tidak benar-benar pamrih banget gitu. Kalau memang pekerjaan besar memang saya langsung kasih biasanya. Contoh, saya penjaga kos sebelah, tolong jagain kosku ya satu minggu ini sambil aku nyari karyawan baru gitu. Sambil aku nyari penjaga kos baru. Oh iya, siap Pak gitu. Ya saya kasih lah, kan seminggu kerjanya. Cuma kalau misalkan kadang saya minta tolong, matiin air dong, matiin lampu dong, ngecek token dong. Ya mungkin saya kolektifkan. Misal beberapa kali saya ini baru saya thank you Oh, ya kemarin iya, sudah iya, bantu ini. Saya kasih. Jadi dia pun juga merasa di appreciate the little things that I do atau the little things yang diminta bantu sama orang ini, aku pun di appreciate. Cuma sesimpel saya beliin, misal contoh saya beliin nasi campur gitu. Dia udah seneng karena ada aku udah di appreciate nih, aku sebagai manusia pekerjaanku dihargai nih. Walaupun ya kerjaannya simpel, matiin lampu segala apa, itu aja saya dibeliin nasi campur gitu. Akan coba mungkin kita bayangkan dari sisi worker ya. Apakah gak akan seneng walaupun itu hal-hal yang sepele sebenarnya. Kalau kata Gen Z tuh to be loved is to be seen. Tahu gak sih lu? Denger gak sih? Iya. Ya kan? Jadi kadang saya pernah ngobrol sama teman saya yang memang juga leader di dia punya bisnis sendiri juga. Akan ada perbedaan, misal contoh teman kerja. Nih kita selevel nih teman kerja. Kamu semangat ya kerjanya. Semangat kerjanya ya gitu. Ya udah biasa aja kan. Tapi kalau misalkan leader kita yang ngomong, thank you ya tadi. Kamu semangat kerjanya ya. Thank you sudah selama ini ngasih kerjaanmu selalu oke-oke. Rasanya beda kan? Iya. Enggak lagi. Ya lu dong. Ntar diekspektasiin lebih gede gitu. Enggak sih, tapi aku paham sih maksudnya aku Delvin itu adalah apresiasi dari temen dan apresiasi dari bos tuh rasanya beda. Kayak makasih ya Pak udah ngomong makasih ke saya gitu loh Salting ya maksudnya. lu. Kalau dia apresiasi salting Aku ya udah lu. berusaha, kamu gak bilang makasih. Itu statement to be loved is to be seen. Bare minimum tuh makasih itu loh. Maksudnya gitu loh. Iya, jadi yang saya kadang ya waktu dari saya dari worker, saya kerja lembur gak apa-apa. Tapi maksudnya sesimpel gini aja, kayak saya dilihat, thank you Vin, tadi kamu udah gini. Saya nggak ngarepin apapun sih, ya sudahlah, maksudnya saya dalam tanda kutip waktu itu saya memang mau bantuin gitu dan lain sebagainya. Tapi saat saya tidak berpikiran seperti itu dan leader saya tiba-tiba mengapresiasi saya, saya senang luar biasa walaupun cuma dia mau makasih. Emang lu yang apatis, pasti nggak kan? Nggak mikir kayak lagi. gitu. Iya lagi, maaf deh kalau gue apatis. Tapi kalau misalnya Koko jadi worker terus mengalami leader yang nggak pintar mengapresiasi, baik dari motivasi kayak berterima kasih itu tadi, atau dari duitnya atau apakah Koko akan jadi worker yang menagih kayak kok kamu nggak pernah ngapresiasi sih gitu. Kok nggak ada bonusnya sih misalnya seperti itu? Ya nggak juga sih kalau misalnya, tapi terima aja tapi along the way pasti bakal jenuh sama kerjaannya, akhirnya nggak perform. Gitu. Akhirnya jadi mikir. Itu yang bikin kita berpikir yang kayak ya udah segini-gini aja. Ya, saya juga nggak pernah diapresiasi. Saya kerja segini aja, tapi itu justru backfire ke leader ya, karena timnya jadi nggak perform. Iya juga. Moralnya jadi turun. Nah gimana caranya kan kita keep the moral high supaya tim ini produktif. Dengan timnya produktif kita bisa take revenue dari sana. Jadi itu hubungan timbal balik gitu. Kalau misalkan malas-malasan kerja juga baliknya ke leadernya juga nggak dapat apa yang seharusnya dia dapat kan. Nah ya gimana cara, makanya balik lagi gimana cara leadernya tuh bisa jadi leader bukan jadi bos gitu. Jadi leader yang baik, bisa ngedrive karyawannya, bisa mengapresiasi karyawannya dengan baik, bisa mengapresiasi timnya dengan baik. Dengan seperti itu, kultur yang baik terbangun, dari worker akan merasa terappreciate karena kerjaannya, the little things that they did juga akhirnya matters ke leadernya, dan mereka juga paham itu, dan leadernya juga paham bahwa the little things that they did itu juga mengaruh untuk aku, karena jadi lebih produktif, tim jadi lebih senang kerja sama saya. Dan dari sana akhirnya ya
enak-enak kan. Hmm. Kerjanya happy, bener-bener. sama-sama happy gitu. Tapi kok dari tadi kita kan udah ngomongin nih leader yang baik segala macam. Tapi kalau deskripsi dari Koko sendiri atau mungkin yang pernah Koko alamin, kita nggak nyebut company manapun, leader yang toxic itu kayak gimana sih Koko? Yang sudah pernah Koko alamin kah? Atau yang Koko dengar dari teman-teman Koko, perasaan teman-teman Koko yang kantorku tuh nggak enak banget, nah kayak gitu. Ada nggak kok? Ini yang konteksnya apa? Toxic kan bisa dalam banyak hal ya. Banyak hal sih toxic as leader General aja, toxic pokoknya itu gimana? toxic aja. Heeh. Iya. Kalau saya mengucap syukur dulu, saya waktu kerja saya dipertemukan dengan leader yang baik dan cukup terbuka sama saya. Bahkan saya bisa openly mengkritik dia dan diterima dengan baik, didengarkan dan beneran dilakukan. Tapi kalau misalkan saya pernah dengar cerita dari teman saya, ada kerja juga di salah satu company lah di Jakarta. Dia agency branding dia pada saat itu. Dan memang saya cerita-cerita sama teman saya ini cukup memegang peran penting dan tanggung jawabnya cukup banyak. Jadi dalam tanda kutip dia sudah jadi leader, sudah membawahi beberapa tim, tapi gaji yang dia terima itu jujur menurut saya pun itu nggak layak untuk pekerjaan yang kamu lakukan. Akhirnya saya coba arahkan kayak sampai dia ngeluh, maksudnya teman saya ngeluh, nggak bisa nabung sama sekali nih, nggak bisa nabung, hidupku cuma buat sehari-hari. Kan dia juga orang dari luar, bukan dari Jakarta, perantau ya. Terus ke Jakarta kan pasti ada biaya-biaya ya kan ya, ngekos, biaya transportasi dan lain semuanya habis cuma buat itu, jadi dia nggak ada tabungan jadi sama nyambung sekali. hidup pakai gaji aja. Iya, gaji habis buat kebutuhan sehari-hari, terus gak ada something yang dia bangun. Menurut saya kayak, terus buat apa kamu kerja di sana terus gitu? Karena kamu juga dalam tanda kutip ya kamu nggak bisa ngapa-ngapain di sana. Iya kalau kamu belajar sesuatu, aku tanya kamu belajar sesuatu nggak? Ya udah agak jenuh sih gitu. Ya kalau kamu nggak mau kayak gitu ya kamu coba tanyalah, minta naik gaji karena justifiable. Kamu tanggung jawabmu cukup tinggi dan harusnya secara value dirimu di perusahaan itu juga harusnya cukup tinggi. Tapi karena kamu digaji segitu aja gitu. Coba ngomong ke leadernya. Akhirnya dia coba ngomong sih ke leadernya, ya kita nggak punya budgetnya untuk naikin gajimu. Nah kalau kayak gitu gimana tuh? Iya. Ya pilihannya ya Cabut. Ya cabut. Iya Suruh bener cabut sih. sih. Soalnya Karena budget gaji itu menurut aku paling gede. bukan paling gede. Maksudnya kalau si leader itu punya pandangan ini kerjaan gede banget loh gitu loh. Harusnya ya pasti adalah budget gaji anjir. Ada budget, atau kalau misalnya mereka memang nggak bisa ngasih cash per bulan, kasihlah persenan. Iya, Kalau memang dia aku sudah masuk setuju. managerial level ya, kasih persenan. Misal contoh itu company masih kecil, katakanlah 5% saham buat ini. Kalau memang penting banget. Kasih share-nya itu Iya, loh. kalau misalnya memang penting banget ya. Mm-mm. Jadi kan dalam tanda kutip teman saya jadi semangat karena saya punya bagian dari perusahaan ini. Dia jadi semangat membangun juga perusahaan itu kan. Yes, betul. Semakin gede perusahaannya semakin banyak tuh persenan yang masuk. Jadi Iya. sebenarnya leader itu kasarnya nggak berhak mengharapkan stafnya untuk punya semangat membara-bara dalam membesarkan Perusahaan. company ini kalau value yang diterima sama Staff. si karyawan ini udah segitu-segitu aja ya. Iya atau enggak? Aku nggak bisa mengiyakan atau nggak mengenggakkan. Pun mungkin Koko ya kok. Aku nggak Iya. ngerti nih. Itu opini banget. Tapi kalau menurut aku, mungkin karyawan nggak bisa punya pemikiran seperti itu karena apa yang kita hasilkan sejauh ini, ya itulah yang kita dapat. Jadi kita mau banyak leader ngomong kayak gini. Ini yang pernah aku dengar ya. Kalau kamu tuh kerja jangan cuma lihat duitnya doang, lihatlah experience-nya, apanya gitu kan. Nah, kalau beberapa worker mungkin merasa bahwa aku kayaknya nggak butuh experience deh, aku butuh duit. Apa sih udah mentok gitu ya? Iya. Berkembang. Iya, banget tapi gitu. kok gajinya nggak berkembang gitu loh maksudnya. Kalau dari kamu gimana opininya? Ya kalau misalkan saya nggak salah loh, maksudnya kita cari experience. Tapi harus, maksudnya gini, saya pun dulu saya kerja jadi worker, menurut saya gaji saya nggak serupa. Jujur, menurut saya gaji saya Ini standar umum atau standar Koko? Apakah siapa tahu nggak serupa tuh 9 jadi nggak serupa. nggak serupa pakai Ngerti nggak konteksnya? menurut saya dengan tanggung jawab yang saya berikan, saya seharusnya kayaknya bisa deh lebih tinggi gitu.
menurut saya ya. Ya mohon maaf kalau mantan bos saya menonton ini ya. Saya sudah Kena kamu. Iya. Cuma saya saya sampai lupa lagi pertanyaannya. Terus Koko kalau merasa jadi worker itu perlu nggak sih kita tuh bersemangat untuk membangun perusahaan bersama, padahal duit yang kita dapat ya segitu-gitu aja gitu loh, meskipun bosnya biasanya Bukan itu tadi Kokonya mau ngomong yang mana sih? sebenarnya bukan cari. Jadi sama-sama lupa ya. Gue inget. Nggak salah kok cari experience. Oh iya, Oh iya Nah, kan, Nggak. bosnya lanjut suka aja dari janjiin situ. experience itu. Nggak salah cari experience, karena saya juga dulu ngomong saya masuk ke company itu untuk something yang memang saya cari untuk kedepannya. Saya sudah ngomong di depan, saya nggak akan selamanya kerja di sini. Saya di sini memang mau cari experience, dan bos saya ngucap syukur, ya kamu cari experience banyak-banyaknya lah di sini, sampai kamu sudah tidak ada yang kamu bisa tarik lagi, ya kamu keluar silahkan. Jadi dari awal pun saya juga ngomong saya cari experience. Jadi gaji saya biasa aja, ya sudah, karena memang saya cari untuk something yang untuk saya bangun ke depannya. Jadi saya masuk ke company itu dengan sebuah tujuan. Saya peres tuh semua ilmu yang ada di sana. Kalau sudah saya keluar. Gaji saya ya modest, maksudnya bukan yang maksudnya manager level, mungkin contoh gajinya 2 digit, enggak juga gitu. Dulu saya gaji saya juga di bawah 2 digit sebagai Di seorang bawah 2 digit itu 9,5 itu enggak. 999. 2 digit. Nah, iya kan? 1 digit kan itu ya. Oh iya, masih Iya, koma kan? Iya, masih koma dikit lah, member dikit gitu. Cuma ya nggak salah nyari experience, karena saya pun dulu waktu jadi worker, saya nyari experience. Tapi itu balik ke orangnya. Worker tuh ada tahu. 2 tipe berarti. Iya. Cari experience dan cari duit kan. Tapi nggak selamanya lo cari experience. Tapi ada statement, uang itu bukan segalanya. Tapi segalanya butuh uang gitu. Persona. Udah capek. Udah capek. Ya, jadi tergantung sih, orang beda-beda mau Kebutuhan ya, itu Kebutuhan. kebutuhan. Iya, kan? kebutuhan. misal contoh, kalau misalnya orang dia ini kerja perantauan, mau mesti menyambung hidup, kalau dia generasi sandwich gitu, harus membiayai. Ya yang saya cari pada saat itu bukan experience, saya cari itu gimana cara saya mendapatkan uang sebanyak-banyaknya supaya saya bisa survive. Iya, Karena yang betul. paling penting survive dulu. Kan makan gak pakai Hidup experience. dulu, betul. Sama kayak makan gak pakai exposure itu. Iya, bener banget. memper. Tapi dari tadi tuh jawaban Koko nih ini sih gambaran bos atau leader yang baik kan. Cuman di awal tadi kita sempat mention kan, bos yang tidak pernah ngerasain jadi worker itu nggak semuanya, tapi most likely tuh nggak punya empati sebesar itu untuk jadi bos yang kita dambakan. Nah, pertanyaannya, menurut Koko, apakah untuk jadi bos yang baik, leader yang baik itu kita harus mulai dari bawah, harus jadi perintis kah, atau kayak lahir gue jadi bos baby tapi gue masih bisa jadi bos yang baik? Nggak juga sih, ya itu tergantung. Kalau misalnya memang bos dari bener-bener dia merintis ya dari bawah, dari worker, mungkin dia akan punya empati, terbentuk sendiri empatinya, karena dia merasakan gimana rasanya di bawah, gimana rasanya dia bekerja, dan saat dia masuk ke season dimana dia perlu menjadi seorang leader, dia jadi lebih paham orang ya. Aku paham perasaanmu seperti apa, aku paham kenapa kamu mengerjain. Kalau mereka mungkin dalam tanda kutip mereka mengeluh atau mereka merasa gini, dia pun juga menurut saya akan lebih paham, karena posisinya ya I've been there gitu. Iya, dia udah pernah Been there, ngerasain done that. kan. Ya. Tapi kalau memang dalam tanda kutip pewaris gitu, tiba-tiba keluar dunia ini, buah saham. Punya saya gitu, dikasih Punya Pertamina. iya, dikasihnya langsung besar gitu. Nah, yang jadi poin pentingnya adalah kan itu most likely family business. Iya betul. Iya. Dengerin kamu pewaris. Most likely family business, dan berarti ada sebelumnya leadernya bisa mungkin papanya dia sendiri atau mungkin kakeknya dia sendiri. Nah, kan leader itu tadi saya sempat bicara, leader is all about gimana cara bangun kultur. Sama kalau family business, gimana cara bisa bangun kultur yang baik dalam keluarga. Anaknya dimanjain nggak? Oh iya benar. Anaknya diajarin yang benar nggak? Anaknya diajarin nggak kalau misalnya karyawan-karyawan yang kerja di sini itu juga valuable for the company. That's why kita harus treat them well. Diajarin nggak? Atau very spoiled? Oh pokoknya
kita kerja untung kayak mereka cuma mesin doang. Nah, ajaran orang tuanya bisa beda kan? Oh iya, tergantung ya. Tergantung. Tapi balik lagi juga ada juga dia bos yang startnya sebagai pekerja, tapi dia dalam tanda kutip jilat banget walaupun bosnya ini nggak benar dan lain sebagainya. Oh tetap aja aku jilat, ku pendam aja semua rasa sakit hati pokoknya yang ada dalam menjilat dada untuk meroket dulu sampai sudah di atas jadi bentuk pelampiasan tuh yang bawah-bawah. balas Itu dendam juga ya. bisa. Jadi tergantung nih manusianya bener apa enggak nih, memang didesainnya memang bener apa enggak nih. Kalau dia didesain dari satu lingkungan yang baik terus juga akhirnya terbentuk sifat yang baik, pasti dia suatu saat jadi leader, dia akan jadi leader yang baik. Either dia dari perintis dari awal atau dia dari pewaris. Kalau dia diajarkan something yang baik atau dia dibentuk dengan lingkungan dan ajaran yang baik, pasti dia akan jadi leader yang baik. Jadi tergantung gimana kembali lagi. Gimana seorang leader ini di-shape waktu dia belum jadi leader. Itu kuncinya. Benar. Itu kuncinya leader. Sebaiknya kamu jadi worker sih kata aku. Kamu Kamu harus rasakan dulu. Biar merasakan Kamu ya. rasakan dulu. Tapi nggak ada ya worker yang kamu harus rasain dulu jadi leader gitu. Nggak ada ya. Kita nggak pernah dengar statement kayak gitu. Maksudnya Kan? gimana sih worker yang Kalau leader kan kita selalu kamu tuh ngerasain dulu di Napak bawah gitu, gitu loh. Kalau leader, kalau worker kan nggak ada. Kamu rasain rasanya jadi leader. Beratnya gimana? ada banyak. Tapi leader jadi worker kebalik gini kan jarang. Iya jarang sih. Iya sih. Ya kan? Maksudnya atas ke bawah kan jarang, bawah ke atas banyak. Ya paling kalau kayak gitu biasanya kalau teman-temannya dia nyinyir gitu, aduh leaderku gini. Iya. Terus nanti ada satu orang yang ya kalian harus bisa ngerasain sih rasanya jadi Ya. worker gimana. Itu paling dimusuhin tuh, jadi musuh kantor tuh. Langsung bikin keki. Gak asik Party tuh, gak asik, pooper. gak asik. Gak asik, Mas pemikiran nggak mau. dijauhin gitu. Gak mau kalau gak cuma pikiran. Iya, pasti dimusuhin tuh sama satu kantor tuh. Tapi ngomong-ngomong soal topik ini, kita punya hadiah buat Koko. Waduh, apa tuh? Mana, Cak? Oh ini nih, aku lu bisa udah nih. Aku udah siapin. Ini dia. Niko, pakai ke tangan kanan ya. Oke. Niko, dibuka kok bajunya Wah, kok. apa nih sebentar? Itu sesuai dengan apa yang kita bicarakan hari ini. Kalau bos Kegedean banget ya. Coba, maaf ya. Ini coba dibaca dulu. Oh. Tunjukin ke cam. tuh. Cam ujung. Kalau bos gak tajir, lu makan dari mana? Ya lagi. betul Iya, nih. Bener kan? Siapa yang mau kasih? Bahkan kan kita dari tadi ngomongin soal kalau gaji nggak sepadan, bosnya berarti nggak bagus. Iya. Kita nggak punya uang buat gaji kamu, berarti nggak bagus. Bener. Iya. Lu Kalau makan dari mana? bosnya nggak tajir, siapa yang ngasih makan kamu? Iya. Allah. Betul. Kalau bosnya nggak Tuhan. tajir, harusnya nggak ada karyawan, dia kerja Betul, sendirian kerja gitu. sendiri aja Belum jadi semuanya. bos, kocak. Belum jadi bos gitu. Betul. Kalau bosnya nggak tajir, worker. Kalau bos tajir, ya worker saya. Saya itu. Jadi admin, jadi tukang bersih-bersih, Jadi segalanya. jadi Palu gada. segalanya. Palu gada, baru nanti duitnya udah ada, baru Baru tuh. jadi Baru jadi bos. Iya, karena ya itu sih kalau jadi leader pasti dia akan hire someone yang dia menurut dia nih, kan kita tahu tuh ya, value seorang leader itu cukup tinggi. Dan kadang ada pekerjaan-pekerjaan yang tidak perlu dilakukan oleh seorang leader, tapi karena memang secara keuangannya belum wise nih, belum punya karyawan, bisa aja ada bos-bos yang merintis gitu kan. Dan kalau dia sudah kerja, bangun, terus bisnisnya mulai berjalan dengan baik, revenue mulai banyak, masuk akal dong kalau dia akan nge-hire karyawan-karyawan yang bisa menggantikan pekerjaan dia supaya dia bisa memikirkan hal yang lain. Betul. Memikirkan growth-nya company seperti apa, ini mau dibawa kemana dan lain sebagainya. Jadi bener sih kalau bos gak tajir, lu makan dari mana? Bener. Kalau bos yang gak tajir mungkin lebih bener ya. Kalau bos gak tajir, lu gak ada di sana gitu. Iya betul. Kamu gak akan jadi karyawan di Nah, gue situ revisi juga. Maaf deh kalau kosnya salah. Iya makanya. Makasih ya kalau udah main. Mungkin kata-kata terakhir Iya, dulu bener, dong. baru nih. Kata-kata Oh, terakhir. kata-kata terakhir. Kok terakhir? Penutup. Penutup. Buat penonton audiens kita nih. Di situ kok. Oke. Jadi balik. Buat worker sama leader ya. Iya, buat perspektifnya. workers Kayak apa, biar leader dua apa. sisinya enak. Oke. Kalau buat leadernya dulu deh. Boleh. Karena menurut saya balik leader penting banget gitu. Kalau kita jadi leader, kita mesti bisa membangun kultur yang baik dalam perusahaan kita. Karena balik lagi, keberhasilan dari dari sebuah company ada di leadernya. Tapi
again leader nggak ngerjain semuanya. Hmm. So make sure kita bisa nurture, kita bisa menumbuhkan atau kita bisa menjaga worker kita dengan baik agar ada simbiosis mutualisme tuh di sana. Biar sama-sama enak. Sama-sama enak. Dari leader mendapatkan apa yang dia mau, dari worker juga mendapatkan apa yang seharusnya mereka dapatkan. Sisi lain kalau dalam workernya, mungkin worker yang nyinyir nih, oh leadernya kok gini, kok aku kerja untuk memperkayakan leader saya dan lain sebagainya. Perlu dilihat bahwa ada job desk yang diberikan oleh seorang worker itu jelas dan tanggung jawabnya di sana. Anda digaji dengan sesuai job desk yang ada. Mungkin memang kalau ini kita ngomong kulturnya sudah baik nih, sudah sesuai nih. Dan kalau misalkan kita perlu ngelihat leadermu itu juga tanggung jawab itu banyak loh. Leadermu juga megang posisi dan megang apa yang dia taruh dalam company itu juga banyak. Jadi masuk akal dia berbuat seperti, maksudnya bukan berbuat seperti itu marah-marah tuh masuk akal, enggak. Tapi masuk akal dia akan taruh lebih banyak dan dia akan dapat lebih banyak karena yang dipertaruhkan di sana lebih banyak. Jadi perlu kita bukan normalisasikan, tapi perlu kita maklumi bahwa oh kamu kerja memperkaya leader, oh ya masuk akal kalau leadermu itu juga taruh lebih banyak di sana. Leadermu itu juga sewa kantor. Iya, yang bayar sewa kantor siapa? Yang bayar BPJS-mu siapa? Yang bayar gajimu siapa? Ya leadernya juga megang lebih banyak. Tanggung jawab dan posisi yang dia pegang tuh lebih luas gitu. Mungkin kalau kita worker kita keluar selesai. Tapi kalau leader keluar matilah bangkrut gitu. Leadernya tiba-tiba misal bosnya keluar. Ini satu company semuanya ikut keluar semua gitu. Jadi perlu disadari bahwa antara leader dan worker punya kepentingan masing-masing dan gimana caranya mereka bisa bekerja bersama. Tapi poin pentingnya adalah leader harus bisa bangun kultur yang lebih baik dulu. Yeay, terima kasih Ko Delvin. Makasih Ko Delvin udah mampir ke Ngopsi hari ini. Jangan lupa follow Instagram. Belum. Jangan lupa subscribe ke YouTube channel Start Fridays ya. Buat biar teman-teman gak ketinggalan episode selanjutnya. Dan jangan lupa buat follow Ko Delvin di @delvintanjaya. Kalau di Instagram ya. Kalau di TikTok @delvin.tanjaya. Nah, Yeah, dan nikmati ketawa-ketawa uang itu ya. Dah semuanya. Bye. As a leader, kita mau nyampeinnya kayak gini. Lah perspektif kita nggak kayak gitu, Kak.